Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami ada lagi pada saat ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 46, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir bulan Juni yang baru lalu, terjadi gempa yang sangat besar di Venezuela. Ada banyak bangunan runtuh dan ribuan nyawa menjadi korban. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa bencana yang dinyatakan akan terjadi di akhir zaman. Menghadapi semuanya itu, saudara, yang perlu menjadi sikap kita adalah tetap tenang di dalam kasih karunia Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Langit dan bumi ini memang akan berlalu. Dunia tempat kita tinggal saat ini bukanlah tempat yang selama-lamanya kita akan berada. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk berusaha membangun keamanan secara lahiriah dalam hidup kita. Kita membangun rumah yang kuat. Kita membangun pekerjaan, membangun karir, kita mengumpulkan harta benda, dan kita merasa nyaman dan aman dengan semua keamanan lahiriah itu. Tapi gempa bumi yang hebat, seperti yang terjadi di Venezuela, mengajarkan dan mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah tempat berharap kita. Semuanya itu bisa lenyap dalam hitungan sekejap. Keamanan dalam dunia ini hanyalah sia-sia belaka. Itu sebabnya saudara sangat penting bagi kita untuk meletakkan pengharapan kita di dalam pribadi yang tidak tergoncangkan, yaitu di dalam Tuhan, pemilik kehidupan. Dalam Mazmur 46 ayat 2 ini dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Dan kalau Tuhan menjadi sandaran kita, kita tidak akan takut sekalipun ada banyak situasi terjadi di bumi ini. Sekalipun ada bencana alam, sekalipun ada hal-hal yang menakutkan. Kalau kita menggantungkan rasa aman kita pada hal-hal yang lahiriah, pada apa yang kita punya di dunia ini, kita akan selalu hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, karena menyadari bahwa semuanya itu bisa lenyap begitu saja. Tapi kalau kita menggantungkan atau mendasarkan hidup kita pada Tuhan yang berkuasa, Sang pemilik kehidupan, yang punya janji yang baik buat kita, janji keselamatan, janji hidup kekal, maka kita tidak akan khawatir ataupun takut, sekalipun bumi ini lenyap, tidak bersisa. Sebab pada akhirnya, saudara, ketika langit dan bumi ini lenyap, kita akan kembali kepada Tuhan, kita akan berkumpul di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menderita di Venezuela akibat bencana yang sedang terjadi. Dan tentu kita mendoakan mereka supaya mengalami pemulihan dan mengalami pertolongan Tuhan. Dan terlebih daripada itu agar mereka
memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang teguh bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pemberi hidup yang kekal. Biarlah kita semua, saudara, senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan, yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita, sehingga kita tidak akan takut dengan apapun situasi yang ada, karena kita berharap dan berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami tentang betapa bumi di mana kami tinggal saat ini suatu saat akan lenyap. Langit bumi akan berlalu, tapi Engkau Tuhan, firman-Mu dan pribadi-Mu tidak akan berlalu. Dan kami yang percaya kepadamu akan tetap selama-lamanya bersama di dalam hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menggantungkan hidup kami kepadamu, bukan kepada hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini, sehingga kami tidak terikat dengan segala yang ada di bumi ini, tapi hati kami terpaut kepadamu, tertuju kepadamu Tuhan Yesus, dan berfokus kepada panggilan kekal, yaitu sorga mulia yang menanti kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan, agar kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Tuhan juga berkati pasca pemulihan gempa di Venezuela, agar semuanya berjalan dengan baik. Dan Tuhan berikan kekuatan, bahkan lawat setiap orang yang ada di sana, agar sungguh kuat dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.